Nusantaraya, semua bisa, asalkan anak presiden. Lima belas tahun telah berlalu sejak Alfredo pertama kali bertemu Viviana dan memasuki dunia aneh yang disebut Nusantaraya. Kini, ia bukan lagi bocah 12 tahun yang penasaran. Ia telah tumbuh menjadi pemuda 27 tahun yang ambisius dan tajam. Seorang pengembang aplikasi muda yang diperhitungkan dengan beberapa startup AI dan platform edukasi sosial di bawah namanya. Ia tinggal di kota megapolitan yang tak pernah tidur, dikelilingi lampu LED dan suara algoritma. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Bayangan bukit di belakang villa, tempat ia pertama kali membuka buku itu. Rasa ingin tahunya kini telah menjelma jadi mimpi yang dibungkus ragu. Apa yang terjadi dengan Nusantaraya? Apakah Viviana masih ada? Suatu hari, Alfredo mendadak mengendarai mobil listriknya sendiri menuju villa keluarga di pegunungan. Villa itu kini tak banyak berubah, masih sunyi, masih sepi, masih memeluk masa lalu. Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke belakang villa. Tanah bukit itu sedikit ditumbuhi semak, tapi di sanalah ia melihatnya, buku tua itu. Masih di tempat yang sama, masih bersinar samar. Tangannya ragu saat hendak menyentuhnya. Apa aku harus membuka ini lagi? Pikirnya, tapi seperti ada ketakutan yang membisik, memanggil, menunggu. Dan saat ia menyentuh sampul buku itu, cahaya biru membuncah seperti dulu. Waktu seolah berhenti, dan dari dalam cahaya itu muncul kembali sosok yang tak asing di mata Alfredo, Viviana. Alfredo, ucapnya lembut. Nusantaraya masih membutuhkanmu. Tidak sempat menjawab, Alfredo sudah berada di Nusantaraya. Ia tiba di versi tahun 2024-nya dan segalanya jauh lebih kacau dari sebelumnya. Baliho kampanye menjamur di setiap dinding di jalanan. Rakyat beradu suara, sebagian menuntut perubahan, sebagian terjebak propaganda digital. Panggung besar terbentang di pusat kota, dihiasi layar raksasa yang menampilkan wajah calon pemimpin. Di antaranya, gambar seorang pria muda bernama Ibran berdiri di samping toko besar yang dikenal rakyat sebagai putra reformasi. Viviana menatapnya penuh luka. Mereka bahkan mengubah undang-undang demi menjaga garis keturunan kekuasaan. Maksudmu? Tanya Alfredo. Viviana mengangguk. Mahkamah Konstitusi dulu adalah benteng keadilan. Tapi hari ini mereka tunduk pada perintah, mengubah syarat usia calon wakil presiden hanya agar sang anak presiden bisa naik tahta. Alfredo tak bisa berkata-kata. Ia melihat ribuan warga berteriak pro dan kontra. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Jangan jual konstitusi," bersaing dengan tagar "Anak muda untuk bangsa." Semua terasa seperti sandiwara besar, dengan rakyat sebagai penonton yang tak pernah diajak menulis naskah. Bagaimana bisa hukum sedemikian fleksibel untuk kekuasaan, tapi kejam terhadap rakyat kecil? Gumam Alfredo. Dia pun teringat bagaimana saat terakhir datang ke sini, hukum bisa dijual belikan seenak jidat, di mana dia pernah terpaku melihat seorang mantan narapidana yang dulu dituduh korupsi dana rakyat justru melambaikan tangan sambil membawa karangan bunga dari keluarganya. Ada pula seorang pria parubaya membawa sekotak kue tar
merayakan kebebasan istrinya yang baru saja dibebaskan dari hukuman penipuan. Semua tertawa, semua merayakan, tak ada yang melawan. Viviana dengan mata berbinar dan nada merendah berkata, "Tolonglah Nusantaraya, negara ini sudah berada di ambang kehancuran." "Kalau begitu," ucapnya tegas, "kita mulai dari sini, dari luka yang belum sembuh ini." Viviana tersenyum. Selamat datang kembali ke Nusantaraya. Angin pegunungan masih berhembus lembut saat cahaya biru dari buku meredup perlahan. Dalam sekejap, Alfredo telah kembali ke dunia nyatanya. Bukit belakang villa sunyi seperti biasa, namun kali ini bukan kebingungan yang mengisi pikirannya, melainkan kesadaran tajam. Ia telah melihat wajah kekuasaan yang sebenarnya. Malam itu, di dalam kamarnya yang dipenuhi layar monitor, catatan tempel digital, dan diagram strategi yang ia buat di software mind map, Alfredo mulai menyusun ulang pengalamannya di Nusantaraya. Ia menulis besar-besar di tengah layar, masalah utama korupsi sistemik, sama dengan budaya, bukan insiden. Ia menutup matanya, membayangkan kembali antrian diskon pengampunan, rakyat yang tersenyum di tengah ketidakadilan, dan sorak-sorai masa pemilih yang memaafkan pelanggaran hukum karena punya kewenangan. Bukan hanya orang korup yang jadi musuhku, gumam Alfredo, tapi sistem yang memelihara mereka dan rakyat yang sudah nyaman hidup di dalam sistem rusak itu. "Nak, ayo makan malam." Suara ibu Sayup terdengar dari lantai 1 memanggil Alfredo.